Bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2. Masih bersama saya, Ibu Ayu, yang akan membahas materi kita kali ini, yaitu struktur cerita inspiratif. Nah, kompetensi dasar yang akan dipelajari dalam materi ini yaitu menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Tujuannya, siswa diharapkan dapat menentukan struktur teks cerita inspirasi dengan tepat, dapat menentukan ciri kebahasaan teks cerita inspirasi dengan tepat, dan dapat menentukan unsur-unsur kesastraan cerita inspirasi dengan tepat. Mari kita lihat apa saja yang akan kita pelajari dalam materi struktur cerita inspirasi. Yang pertama yang akan kita pelajari nanti adalah struktur dari cerita tersebut. Yang kedua, ciri kebahasaan dari cerita inspiratif. Dan yang ketiga, unsur kesusastraan teks cerita inspirasi. Yang pertama akan kita pelajari tentang struktur teks cerita inspirasi. Apa saja strukturnya? Mari kita lihat. Ada 4 struktur teks cerita inspirasi. Bagian pertama adalah bagian orientasi. Pada bagian ini merupakan tahap pengenalan tokoh, latar, dan juga latar belakang dari cerita inspirasi. Pada bagian kedua, yaitu komplikasi. Bagian ini merupakan tahap puncak dari peristiwa yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluar. Bagian yang ketiga yaitu bagian resolusi. Bagian resolusi ini merupakan tahap penyelesaian masalah. Dan yang terakhir adalah bagian koda. Bagian koda merupakan bagian penutup dari sebuah cerita. Tahap ini disampaikan berupa kesimpulan dan pesan moral dari cerita tersebut. Berikutnya, mari kita analisis berdasarkan strukturnya. Ada satu contoh teks cerita inspirasi yang berjudul Bunga untuk Ibu. Bagian ini adalah bagian yang pertama dari cerita inspirasi, yaitu bagian orientasi. Mari kita lihat teks cerita tersebut. Kios bunga Pak Tono sedang kebanjiran pesanan. Ia sedang sibuk memindahkan ratusan karangan bunga ke atas mobil kolbaknya. Di tengah kesibukannya, seorang perempuan muda tiba-tiba menghampirinya dan berkata, "Maaf Pak, kalau harga karangan bunga yang kecil itu berapa?" Pak Tono menghiraukannya untuk beberapa saat. Kemudian menjawab, 50.000 Neng, jawabnya. "Maaf Pak, apakah ada yang 30.000 saja?" balas perempuan itu. Kali ini Pak Tono menatap wajah perempuan itu dan tersadar tampaknya perempuan itu baru berumur belasan tahun dan mungkin baru menginjak bangku SMP. Hanya saja tinggi badannya sempat mengelabui Pak Tono. Penjual bunga itu lantas balik bertanya, "Untuk siapa bunganya, Dek?" "Bunganya boleh diambil dengan 30.000 saja," jawabnya sambil tersenyum. "Terima kasih Pak, untuk ibu saya." Bagian tadi merupakan bagian orientasi.
Di dalamnya terdapat pengenalan tokoh, pengenalan peristiwa, dan pengenalan latar. Dan berikutnya merupakan bagian komplikasi. Mari kita baca bersama-sama teksnya. Adik kesini jalan kaki. Pulangnya kemana? Ke arah Sukamulya, Pak, jawab gadis itu. Saya juga kebetulan menuju ke arah sana. Kalau mau sekalian Bapak antar saja. Awalnya perempuan itu tampak ragu, namun akhirnya menerima tawaran Pak Tono. Pak Tono lantas berangkat bersama dengan perempuan muda yang membeli satu karangan bunga tersebut. Adik nanti bilang aja berhentinya di mana ya? Iya Pak, sebentar lagi juga sampai. Tak lama, dari kejauhan Pak Tono melihat kerumunan di dekat gapura pemakaman umum. Innalillahi, sepertinya ada yang sedang dimakamkan, Dek, ucap Pak Tono sambil memelankan laju kendaraannya. Perempuan itu tidak menggubrisnya dan malah meminta Pak Tono untuk menghentikan mobilnya. Saya turun di depan, Pak. Pak Tono kemudian menepikan mobilnya tepat di depan gapura pemakaman umum yang telah ia lihat dari kejauhan. Perempuan itu lalu turun dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Tono dengan senyum yang menutupi air matanya. Pak Tono terdiam sejenak sambil melihat perempuan itu memasuki gerbang pemakaman. Nah, kedua bagian teks yang kita baca tadi merupakan bagian komplikasi. Bagian ini sudah masuk pada permasalahan yang dihadapi tokoh. Berikutnya mari kita baca pada teks selanjutnya. Bagian ini adalah bagian resolusi. Bagian resolusi ini adalah bagian penyelesaian masalah dari cerita. Ia lantas memutar balikkan mobilnya dan menancap gas sekencang-kencangnya. Ia sudah tidak mempedulikan pesanan bunga yang harus diantarnya. Pikirannya hanya tertuju pada rumah orang tuanya yang berjarak cukup jauh dari kota itu. Sudah 2 tahun lebih Pak Tono belum sempat pulang untuk menjenguk ibunya. Melihat peristiwa tadi, ia sadar betapa beruntungnya bahwa ibunya masih memberi kesehatan sehingga masih mampu menginjakkan kakinya di dunia ini. Padahal perempuan tadi tampak masih sangat muda dan kemungkinan besar ibunya pun meninggal di usia yang jauh lebih belia dibandingkan dengan orang tua Pak Tono. Terkadang apa yang kita miliki baru terasa ketika cerminan pahitnya berdiri di depan kita. Nah, bagian ini adalah bagian koda atau bagian akhir cerita, biasanya berisi pesan moral yang ada dalam cerita. Nah, kita sudah baca tiap-tiap bagian dari teks cerita inspirasi. Berikutnya kita akan mempelajari yang kedua, yaitu tentang ciri kebahasaan teks cerita inspirasi. Apa saja ciri kebahasaan dari teks cerita inspirasi? Dalam teks cerita inspirasi menggunakan diksi atau pilihan kata seperti sinonim, antonim, kemudian penggunaannya juga berdasarkan makna secara denotatif dan konotatif. Ada berbagai jenis kalimat yang ada dalam teks cerita inspirasi. Ada kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat berita. Kemudian, selain penggunaan diksi dan beberapa jenis kalimat yang ada dalam teks cerita inspirasi,
Di dalamnya juga ada konjungsi atau kata hubung. Ada konjungsi koordinatif seperti dan, serta, atau, tetapi. Kemudian ada konjungsi korelatif dan konjungsi subordinatif seperti setelah, sebelum, jika, dan juga konjungsi antar kalimat seperti walaupun demikian, kemudian, setelah itu. Nah, ini adalah ciri kebahasaan dari teks cerita inspirasi. Dapat kalian temukan di dalam teks cerita inspirasi tersebut. Dan yang berikutnya kita akan pelajari adalah unsur-unsur kesusastraan dalam teks cerita inspirasi. Nah, apa saja unsur-unsurnya? Ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik seperti tema, amanat, alur, penokohan, sudut pandang, dan latar cerita. Sedangkan unsur ekstrinsik dari cerita inspirasi itu berisi kondisi sosial budaya masyarakat sekitar. Nah, kita sudah pelajari ada beberapa hal dalam materi struktur teks cerita inspirasi ini, yaitu strukturnya, kemudian ciri kebahasaannya, dan unsur-unsur kesastraan dalam teks cerita inspirasi. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat bagi kalian. Selamat menganalisis struktur teks cerita inspirasi. Terima kasih dan selamat belajar.